semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kursor pada konsep database. Sebelumnya, apa itu kursor? Kursor adalah mekanisme dalam database yang memungkinkan dalam mengaktifkan proses kumpulan baris secara berurutan dalam satu rangkaian hasil. Jadi, bisa dikatakan bahwa kursor merupakan solusi ketika kita ingin membuat proses dalam suatu prosedur agar melakukan pengecekan untuk tiap baris record data pada suatu tabel. Dalam pengimplementasian kursor sendiri memiliki langkah-langkah. Yang pertama, buat deklarasi kursor, diikuti for select nama field yang tiap baris record datanya ingin diproses nantinya. Kedua, open kursor untuk melakukan loops dalam pembacaan hasil return data dari pengecekan tiap baris. Yang ketiga, ambil data dan simpan dalam variabel lokal, di mana memiliki keywordnya sendiri. Yang keempat, buat proses, bisa insert into, update maupun delete. Yang kelima, dan terakhir itu adalah tutup kursor. Pada video kali ini saya membuat dua studi kasus dalam pengimplementasian kursor. Untuk studi kasus yang pertama itu adalah menampilkan rekapan transaksi penjualan. Untuk pengoperasian database pada kali ini saya menggunakan CMD. Di sini CMD sudah langsung terkoneksi ke MySQL. Di sini database-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat database untuk studi kasus ini, di mana database-nya itu bernama DB Aplikasi Marketplace, memiliki beberapa tabel. Yang pertama itu ada customer, kita transaksi, produk, rekapan penjualan, toko, transaksi, voucher, dan voucher customer. Secara tidak langsung, ini adalah relasi dari antar tabel pada database DB Aplikasi Marketplace. Di sini yang telah saya input datanya itu ada tabel produk, ada di tabel transaksi beberapa tabel transaksi, dan untuk tabel rekapan penjualannya masih kosong, dan struktur dari tabel rekapan penjualan ini ada. Yang pertama itu ID record. ID recordnya itu sebagai primary key-nya, ada di produk, nama produk, total terjual, dan total pendapatan. Nah, karena saya ingin membuat studi kasus pertama ini terpecah menjadi kasus-kasus kecil, maka saya berniat untuk membuat dua prosedur, dimana prosedur utamanya yang terdapat kursor itu saya beri nama rekapan penjualan, sedangkan sub prosedur yang membantu studi kasus ini adalah cari jumlah terjual. Untuk yang pertama kita lakukan, kita ubah terlebih dahulu delimiternya jadi double lebar. Selanjutnya create prosedur, ikuti nama prosedur, cari jumlah terjual. Prosedur ini merupakan subprosedur dalam studi kasus yang pertama, memiliki parameternya yaitu parameter in, ID dengan tipe data integer, ini maksudnya ID produk, selanjutnya out, jumlah integer, jumlah di sini artinya jumlah jumlah yang terjual, selanjutnya out pendapatan dengan tipe data integer. Kita cek ini cari jumlah terjual. Selanjutnya begin, baru kita bisa deklarasikan variabel lokal
Variabel lokalan di sini kita gunakan adalah harga produk dengan tipe data integer. Kita deklarasikan dengan tipe data integer. Selanjutnya set jumlah itu. Di sini kan kita berniat jumlah ini menyimpan data banyaknya jumlah terjual satu produk, maka dilihat dari tabel detail transaksi, maka select sum jumlah terjual. Jumlah terjualnya nama field from tabel detail transaksi, dimana ID produknya itu harus sama dengan ID data untuk pengkondisiannya. Selanjutnya kita set harga produk. Harga produk ini kan harga dari produk tersebut, berarti kita selectnya itu di tabel produk, maka select harga from tabel barang, dimana tabel produk dimana ID produknya itu sama dengan ID. Selanjutnya set pendapatan itu sama dengan jumlah dikali harga produk. Setelah itu end akhir prosedur dengan ditutup oleh double dollar. Dan query-nya pun bisa dilihat bahwa query-nya ini berhasil. Sekarang kita coba prosedur tersebut. Kita ubah dulu delimiternya jadi titik koma. Pemanggilan prosedur yang baru kita buat, cari jumlah terjual. Parameternya itu kita lihat di tabel data transaksi ini ada adik produk 9892 yang jumlah terjualnya 8. Maka ini kan 9892 cuma satu aja ada di field yang paling di data record yang paling atas, yang lain di bawahnya nggak ada yang ID produk 9892. Berarti bisa kita lihat bahwa nanti hasilnya itu jumlah adalah 8. Kita coba dulu apakah benar prosedurnya. Masukin 9892 sebagai argumen untuk variabel ini ya. Selanjutnya outnya kita deklarasikan variabel global, kita kasih aja namanya A dan B, selanjutnya titik koma. Kita select untuk menampilkan A dan B. A ini seharusnya 8, B ini juga seharusnya 40.000. 8 dan 40.000 itu benar. Kenapa 40.000? Karena 9892 ini untuk adik produk Roma Kelapa, harga barangnya itu persatuan itu 5.000, sedangkan banyak yang jumlah terjual selama transaksi itu adalah 8. Di 8 dikali 8 dikali 5 hasilnya 40.000. Selanjutnya kita buat prosedur intinya. Delimiter kita ubah delimiternya dari delimiter double dollar. Selanjutnya baru ke create prosedur. Di prosedurnya ini untuk kasus ini kita kasih nama aja deh kapan penjualan ya, kapan penjualan dengan parameternya kosong. Nantinya baru begin, memasuki body prosedur, kita deklarasikan variabel global. Di sini butuh ID variabel global untuk menyimpan ID produk.
ganti data integer. Selanjutnya deklarasikan lagi nama produk, itu dengan data varchar, value-nya 50. Kita deklarasikan variabel finish dengan data integer, inisialisasi default sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita deklarasikan kursornya, itu rekapan produk, kursor, for select yang kita ambil itu kan ID produk sama nama produk, karena itu yang dibutuhkan di tabel rekapan penjualan. From tabel produk, udah. Selanjutnya baru deklarasi yang continue and or not found, maka set finish itu sama dengan 1. Di sini saya menggunakan truncate untuk menghapus record data pada rekapan produk, rekapan penjualan di tabel rekapan penjualan. Jadi kita baru open kursor, kursornya kan di rekapan produk, baru masuk ke loopnya while not finished do, maka mengambil data dari kursor rekapan produk dan simpan dalam variabel lokalnya, yaitu ID produk dan nama produk. Selanjutnya if not finished, dan kita panggil prosedur cari jumlah terjual, itu masukin parameternya, membutuhkan parameter ID produk sama dan return dari prosedur itu kita simpan dalam variabel global jumlah dan pendapatan. Selanjutnya insert into tabel rekapan penjualan. Di tabel rekapan penjualan itu kan selanjutnya ada ID produk, itu nama produk, di produk nama produk, total terjual sama total pendapatan. Baru value, isi datanya itu ID produk, nama produk, dari variabel global, dari variabel lokal, produk, nama produk. Untuk total tujuan kita pakai variabel global jumlah yang hasil return dari subprosedur cari jumlah terjual, juga dengan total pendapatan. Itu koma, and if, and while, baru kita close kursornya, rekapan produk. Karena saya berniat untuk membuat prosedur ini langsung memanggil tabel rekapan penjualan, maka sengaja kita select semua datanya from tabel rekapan penjualan.
$. Coba sekarang kita cek apakah benar prosedurnya. Kita ubah terlebih dahulu, nanti pada delimiter titik koma, baru call rekapan penjualan. Dan inilah datanya. 0 di sini berarti Garnier toner, Emina moisturizing, Garnier toner, Warta Brush Tagi, Cuci Base sama Papaya ini belum pernah terjual sama sekali. Itulah untuk penyelesaian studi kasus yang pertama, menampilkan data rekapan penjualan. Jadi itu sekian untuk solusi studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus yang kedua itu adalah studi kasus mengenai gimana caranya langsung menambahkan data pada voucher member menggunakan data masukan di tabel voucher. Untuk lebih jelasnya kita lanjut aja di studi kasus kedua. Untuk studi kasus kedua, secara singkat kita membuat suatu prosedur dan dengan implementasi kursor untuk menambah record data di tabel voucher customer secara otomatis. Sebelumnya kita cek dulu struktur tabel di voucher itu ada apa aja. Ada edit voucher sama nama voucher dan status aktif. Jadi kita cek di tabel voucher customer itu ada edit voucher customer, edit voucher, edit customer, nama customer, status aktif. Jadi biasanya kan contohnya marketplace Tokopedia ngeluarin voucher big sales Ramadan. Nah, pastinya di setiap customer dalam Tokopedia itu mendapatkan minimal satu voucher big sale Ramadan. Nah, itu kan data voucher customer itu disimpan dalam tabelnya sendiri. Nah, di database ini saya buat di tabel voucher customer. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita menambah data di tabel voucher, itu langsung otomatis semua data customer itu dibuatkan vouchernya masing-masing satu. Jadi langsung aja ke delimiternya kita ganti jadi $, baru create prosedur, namanya tambah voucher customer dengan parameternya in ID voucher. Itu ID voucher kan integer, nama voucher itu varchar 50. Ini ada in nama voucher varchar 50. Selanjutnya ada inaktif, itu tipe datanya boolean. Baru begin memasuki body prosedur, kita deklarasikan variabel lokal, ada ID customer, data integer, deklarasi nama customer varchar 20,
Selanjutnya deklarasi integer, kita set datanya itu sama dengan 0, integer default 0. Deklarasi kursor, ini kita pakai kursor untuk merekap data customer. Customer kursor, kita ambil data di field ID customer dan nama customer dan username from tabel customer. Jadi baru kita deklarasikan continue handle format font, itu bisa nilai finishnya sama dengan 1. Format font 1. Selanjutnya open kursor, open rekapan customer while not loops, while not finish do, maka akan membaca data rekapan customer, bisa disimpan dalam variabel lokal ID customer dan nama customer. Memasuki pengkondisian if not finish, maka kita kita proses untuk insert data, untuk insert into di tabel voucher customer. Dengan fieldnya itu ada ID voucher customer, ID voucher, ID customer, nama customer, voucher, ID customer, nama customer dengan status aktif, baru value, tinggalnya datanya kosong karena sudah di auto increment untuk ID voucher customer. Terus untuk ID voucher itu menggunakan argumen in di voucher. Selanjutnya ini diambil dari variabel lokal di customer, nama customer, dan untuk status aktif dari ID voucher customer itu 1, yang berarti dia masih aktif. Jika bernilai 0 maka sudah terpakai atau tidak, atau voucher customer itu tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya and if and while close rekapan customer, kita tutup kursornya. Selanjutnya jangan lupa untuk insert data di tabel voucher, ID voucher, nama voucher, status aktif value, ID voucher. Ini semua argumennya, nama voucher, koma,
karena ketika saya memanggil prosedur ini, saya ingin langsung menampilkan data di tabel voucher customer, maka langsung kita select semua report data dari tabel voucher customer. Nah, sekarang kita coba prosedur tambah voucher customer ini. Sebelumnya baru delimiternya jadi titik koma, baru pemanggilan tambah voucher customer dengan ID 1, gratis, ongkir 100%, dengan statusnya itu sama dengan 1, maka dan ini adalah hasilnya dari pemanggilan prosedur tambah voucher customer. Jadi ketika menambah satu voucher, Tokopedia mengeluarkan voucher gratis ongkir 100%, maka setiap customer ini mendapatkan setidaknya 1 voucher. Sekarang kita select di tabel vouchernya ini apakah sudah masuk datanya, dan ternyata udah di voucher 1 gratis ongkir 100%, status aktif 1. Jadi coba kita tambahkan lagi, tambah voucher customer 2, diskon 50%, status aktif 1, dan penambahan pun terjadi. Jadi terus berulang. Jadi kita tidak perlu menambahkan tabel di tabel voucher customer. Jadi cukup kita tambahkan kita panggil prosedur tambah voucher customer, dan data akan ditambah di tabel voucher. Begitu juga di voucher customer. Kita coba select di from tabel voucher. Nah, sudah ada dua voucher. Sekian dari studi kasus yang kedua, dan mengenai materi kursor. Sampai ketemu di video selanjutnya.